Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan mata pelajaran kita, yaitu tentang pendidikan tauhid, yang insya Allah kita akan masuk di bab ke-10 atau pelajaran yang ke-10 yang berkaitan dengan macam-macam syirik besar. Sebelum itu, di sini kami menyampaikan atau sedikit mengulang bahwasannya pertemuan kemarin telah kita bahas tentang kesyirikan dan macamnya. Syirik secara garis besar adalah bentuk persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sana disebutkan bahwa di antara macam-macam syirik, yang pertama adalah syirik besar, yang kedua syirik kecil, dan yang ketiga adalah syirik tersembunyi. Kami ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan kepada teman-teman semuanya yang kemarin ikut andil dalam ujian UKD, yaitu ujian kompetensi dasar yang berkaitan dengan 3 bab terakhir yang telah kita pelajari. Kami ucapkan selamat yang memperoleh nilai yang tinggi, dan jangan putus asa bagi kalian atau teman-teman yang memiliki nilai yang kurang memuaskan. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman silahkan dibuka buku kalian halaman 55, pelajaran ke-10, yaitu tentang macam-macam syirik besar. Kalau kemarin kita telah mempelajari macam-macam syirik, hari ini insya Allah kita akan mempelajari macam-macam syirik besar. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa huwa arba'atu anwa'in. Macam-macam syirik besar itu ada 4 macam. An-naw'ul awwalu, macam yang pertama, syirku dakwah, yaitu adalah syirik dalam doa. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dan dalilnya atas pernyataan itu, atas macam itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, faida raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan membumikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Syirik dalam doa yaitu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tatkala di dalam kesempitan atau kesulitan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika di dalam kesenangan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila mereka, yaitu orang-orang musyrik itu naik kapal, mereka berdoa kepada Allah agar diberikan kepada keselamatan. Tetapi tatkala kapal itu sudah sampai daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. An-naw'u tsani, kemudian macam yang kedua, syirkun niyati, yaitu adalah syirik
dalam niat. Wahia al-iradati wal qasdi. Yang disebut dengan niat itu adalah sebuah keinginan dan juga maksud manusia. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala. Dan dalilnya atas hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fima wahum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan atas amalan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh bagian di akhirat, kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu semua yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 dan juga 16. Ini adalah syirkun niyah atau syirik dalam niat. Yaitu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang didapatkan adalah kerugian dan juga neraka jahanam. Dalam sebuah hadis disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan, setiap peribadatan itu adalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Rasulullah SAW mencontohkan sebagaimana orang yang hijrah karena dunia dan juga wanita, maka yang diperoleh yaitu bukan pahala dan juga bukan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian itulah orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga adalah an-nau'u tsalits, yaitu macam yang ketiga, syirkut ta'ah, yaitu syirik dalam ketaatan. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Yang artinya adalah mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal tidak, mereka hanya disuruh melainkan untuk menyembah sesembahan yang esa. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-31. Wa tafsiruha alladzi la iskala fi, dan tafsirnya tidak ada sanggahan di dalamnya. Maksudnya apa? Kesyirikan dalam ketaatan atau syirik dalam taat, yaitu huwa ta'atul ulama'i wal ubadi fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala la du'a'uhum iyahum kama fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abdi ibni Hatim lama sa'alahu qala lasna na'buduhum fadzakara lahu anna ibadatahum ta'atuhum fil maksiyah. Maksudnya apa? Syirik dalam taat yaitu adalah mentaati ulama, mentaati ahli ibadah dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berdoa kepada mereka ataupun yang selainnya, tetapi termasuk bentuk kesyirikan adalah taat kepada mereka, yaitu ahli ibadah ataupun ulama dan lain sebagainya dalam perkara ibadah, dan tentunya ataupun dalam perkara kemaksiatan. Jadi kemaksiatan melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala
kemudian atas perintah ulama-ulama atau ustadz-ustadz, maka ini termasuk syirik dalam ketaatan. Kemudian yang terakhir, an-nau'ur rabi', yaitu adalah macam yang keempat, syirkul mahabbah, yaitu syirik dalam cinta. Nah, wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik dalam cinta berarti adalah cintanya berlebih-lebihan atau cintanya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masuk dalam kategori syirik dalam cinta. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan adalah tadi bahwasannya syirik besar itu terbagi menjadi 4 perkara. Yang pertama adalah syirik dalam doa, yaitu adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap ataupun mempunyai maksud bahwasannya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mendatangkan bahaya ataupun memberikan manfaat dan lain sebagainya. Ini merupakan syirik dalam doa. Kemudian jenis syirik yang kedua adalah syirik dalam niat, yaitu syirik dalam keinginan dan juga tujuan. Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam ketaatan, dan yang keempat adalah syirik dalam cinta, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kecintaan. Padahal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang boleh melebihi atau lebih-lebih dicinta oleh makhluknya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk evaluasinya silahkan dikerjakan halaman 60 uji kompetensi. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.